Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Suara saya sudah berubah. Iya. Ibadah Paskah Gereja Oikos Balikpapan pada hari ini, Minggu 9 April 2023. Oke. Kita membahas satu bagian dari Alkitab, dan bagian itu yang menjadi tema kita atau judul khotbah ini. Kamu dibangkitkan bersama Kristus. Dan dari tema ini luas, ini tema yang luas banget. Bisa 20 khotbah, bukan abul nawas. Banyak. Dan di antaranya saya kerucutkan pada subtema Christ Mindset. Kalau kita berkata bahwa kita dibangkitkan bersama Kristus, mindsetnya kok dibangkitkan bersama Kristus. Tapi mindsetnya bersama nenek moyang. Tidak mungkin. Kalau bicara bahwa saya dibangkitkan bersama Kristus, berarti pun bersama dengan cara pikir Kristus. That's yang saya masukkan dengan Christ Mindset and Christ Life. Kehidupan Kristus. Yang merupakan manifestasi daripada pikiran Kristus. Kita akan membaca satu bagian Alkitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, dengan Kristus, ini temanya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Bilang dibangkitkan dengan Kristus, tapi yang dicari perkara di bawah. Di samping lagi. Udah di bawah, di samping lagi. Kalau konsekuensinya, resiko, bukan resiko. Implikasinya, wajarnya gitu. Kalau dibangkitkan bersama Kristus, ya pikirkan Kristus yang di atas. Ya. Di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu, sama juga. Carilah sinonim dengan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Boleh di Balikpapan, tapi jangan di bumi. Nggak ada tulisan. Ini terjemahan khusus. Nah, yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, termasuk kejahatan ini. Nanti saya jelaskan. Nafsu jahat yang sama dengan penyembahan berhala. Orang berkata, Pak, saya nggak bukan penyembah berhala, tapi serakah. Sama dengan penyembah berhala. Nilai dosanya sama. Oke. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita membahas pendahuluan terlebih dahulu. Saya melihat, mencermati, dan terkesan. Ini kesan saya. Saya tidak mau menuduh. Kesan saya begini. Nampaknya dalam 10 tahun terakhir ini, menurut saya terjadi kebangkitan dan kemajuan gereja. Jangan tepuk tangan. Kan baru terkesan. Langsung tepuk tangan. Nggak cermat. Kan terkesan. Belum sebenarnya hasil riset. Enggak. Terkesan. Kalau saya khotbahin lagu. Nampaknya gereja ini makin bangkit dan maju. Hore, puji Tuhan. Nah, ngaco. Nggak cerdas gitu, nggak cermat, terkesan. Apa? Tetapi saya mengatakan terkesan. Kenapa? Ada indikatornya. Ada parameternya. Membaca wajah gereja masa kini. Saya nggak tahu hati gereja, tapi saya tahu wajah gereja. Bapak Ibu nggak tahu hati saya. Saya pun nggak tahu hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Nggak tahu hati kan? Ya. Maka saya hanya melihat wajah.
Demikian pula, wajarlah kalau kita bisa mengenal wajah. Dan saya tahu wajahnya. Demikian juga wajah gereja, kita bisa tahu. Ya, kita bisa tahu wajah gereja. Satu, jumlah jemaat bertambah banyak dan cepat bertambah. Itu wajah gereja. Indikatornya maju. Indikatornya bangkit, gereja bangkit. Tapi sebenarnya bukan hanya gereja. Hampir semua agama mengalami kebangkitan. Hindu, Buddha, Islam, bangkit dalam 20 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena spirit zaman. Apalagi terjadi perubahan paradigma, perubahan era dari modern ke postmodern juga berbarengan dengan kebangkitan agama-agama. Bukan hanya gereja. Berarti bukan Roh Kudus. Iya kan? Jangan bilang puji Tuhan gereja bangkit. Enggak, Islam, Hindu, Buddha sama-sama bangkit. Malahan mereka lebih bangkit lagi. Lebih maju lagi. Mau puji Roh Kudus? Enggak. Terlalu cepat memutuskan. Kenapa? Karena agama-agama pun lain bangkit kok. Maju kok. Sibuk. Terjadi dakwah, penyiaran agama. Di kuil-kuil dimanapun. Giat semua. Nah, itulah indikator yang pertama. Jemaat bertambah, gereja besar bertambah banyak. Apakah memang betul-betul gereja terkesan bangkit dan maju pesat? Kedua, berdirilah gedung-gedung gereja besar, mega church dan mewah. Ya, mega church dan mewah. Wow, di Los Angeles, di Singapura, di Surabaya, di Jakarta, di Medan. Gereja besar-besar dan mewah-mewah sampai malaikat segan masuk. Karena malaikatnya dari Solo. Ya, segan. Karena, wah, nggak sesuai dengan pakaianku, kata malaikat. Lebih putih lantai gereja daripada pakaian malaikat. Ya, lebih mahal lagi. Nah, itu indikator ya. Kemudian manajemen gereja secara profesional luar biasa. Mulai dari tempat parkir diatur, nggak salah. Nggak ada sembrautan. Ya, tempat parkir pendeta sudah tahu pasti di tempat khusus. Kecuali yang pendeta datang dengan motor. Kalau pendeta datang dengan motor, parkirnya di mana? Satpam bingung. Dia akan usir. Oke, cari. Dan gereja itu turun derajat. Yang datang kok pengkhotbah bawa motor Yamaha tahun 90-an lagi. Dan tempat parkirnya, saya pikir turun derajat. Pendeta bilang, kali ini kali terakhir sekali. Memalukan. Sudah siapkan untuk apa? Alphard. Kok dan datang CB berapa gitu? Kenapa CB? Yang Nado kalau ketawa, lucu juga. Nggak ngerti kok saya sebut CB. You know CB? My CB. Itu bukan Honda CB lagi, tapi my daddy. Oke, lanjut. Profesional. Nggak salah, tapi sangat profesional. Ya, karena profesi, kemampuan nggak salah. Ya, hanya indikatornya demikian, ada kemajuan. Dulu gereja sembrawut, siapa yang pimpin nggak siap maju. Siapa yang digerakkan Roh Kudus, mari pimpin. Siapa yang mau digerakkan Roh Kudus berkhotbah, mari. Itu sembrawut. Sekarang semua teratur. Dan nampaknya ini merupakan indikator bahwa gereja maju. Oke, itu penilaian saya. Yang keempat, pengaturan ibadah tersistem dan juga teratur, terbaik lah gitu. Semua diatur, hampir semua gereja di dunia. Ya, termasuk di desa-desa. Teratur semua ibadahnya. Ini mengungkapkan kemajuan kan? Saya bilang kemunduran, kemajuan. Juga yang kelima, banyak peraturan gereja yang mengindikasikan wah gereja ini sangat-sangat sorgawi, sangat rohani. Karena nggak boleh ini, ya harus begini, kita harus begini. Pakaian pun diatur, sangat rohani. Karena malaikat pun nampaknya masih kurang rohani pakaiannya. Maka kita atur semua tempat duduk pun. Banyak peraturan gereja yang mengindikasikan, oh gereja ini
sangat sangat ketat, sangat teratur, sangat rohani. Ya, kemudian juga banyak larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini itu. Ini ekstrim lagi. Kalau begini, berhenti pelayanan. Ini terlalu. Kalau pakaiannya ini, berhenti melayani. Terlalu banyak aturan. Ya, inilah yang saya katakan ada kemajuan. Yang terakhir, jemaat kelihatannya sangat khusyuk beribadah. Ya, sampai orang di samping kirinya pun kena cipratan keringat, dia tidak peduli. Pokoknya haleluya. Pokoknya dia dengan Tuhan. Sangat khusyuk dan berkarunia. Dalam gereja banyak karunia. Ya. Sampai anaknya pun dikasih kurnia apa semua. Karena banyak karunia. Tapi itu hanya indikator. Ya, mari kita lihat. Ternyata Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 23, ternyata kita kan tidak menghakimi, tapi kita merujuk pada Alkitab. Apa mata Alkitab melihat fakta ini? Menurut Kolose 2 ayat yang ke-18 sampai 23, maka apa? Satu, dalam ayat 18, orang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah. Berpura-pura merendahkan diri. Jadi, tidak semua indikator kemajuan, penyembahan, merendahkan diri, itu adalah kemajuan. Tapi pura-pura maju. Mari kita melihat dengan mata rohani, dengan mata Alkitab, gereja yang pura-pura maju. Belum mengerti ya? Kalau ada jemaat datang di gereja, hari Minggu, punya pikiran, saya harus bergereja, supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak ada kecelakaan menimpa keluarga. Ini pura-pura beribadah dengan harapan supaya nggak kena celaka. Ini berarti, minta maaf, nyogok Tuhan dengan ibadah. Tuhan, saya minggu depan jangan sampai ada kecelakaan. Saya sogok ibadah. Ini kan namanya pura-pura. Kalau Bapak Ibu datang beribadah supaya diberkati, itu pun pura-pura. Ini kan ibadah kan memberi kepada Allah. Masya Allah, kalau kita mengambil dari Allah. Ya kan? Jadi ini pura-pura, banyak ibadah pura-pura. Tapi kalau masih anak-anak, ya wajar. Tapi jangan 20 tahun Kristen, anak-anak terus. Kalau masih oke lah, baru percaya Tuhan, datanglah, saya rindu, saya haus, untuk apa? Supaya saya bisa menjadikan khotbah pendeta itu untuk mendidik suami saya. Ini pun pura-pura. Gak boleh ada agenda apapun dalam ibadah. Ibadah itu bersentral pada Kristus. I'm coming to give kepada Tuhan. Jangan ada pura-pura. Kan tak wajar. Saya beribadah supaya saya bawa bahan khotbah ini, saya akan tolong istri saya. Itu tidak penting, bro. Tapi itu bukan urusan kita. Saya datang menyembah Allah. Enough. Dan tidak ada yang lain. Itu namanya worship. Selain itu, pura-pura. Saya pun khotbah di sini, di sana, ke sana, kemari. Kalau saya berpikir, saya khotbah untuk agenda-agenda lain, saya pun pembawa pura-pura. Sama semua kita, kenakan. Nah, apalagi agenda diri sendiri. Ini pura-pura. Datang di sini supaya aktualisasi diri, diakui, dihargai, diterima kasih, disembah-sembah, disuka-suka. Ini pura-pura. Ya, siapa suruh saya? Siapa suruh saya? Lalu yang berkancang pada penglihatan, membesar-besarkan diri, dan pikiran duniawi. Bukan teks Alkitab. Kolose, nanti kita kan Kolose 3. Kita mengerti dulu Kolose 2 untuk mengerti Kolose 3. Nah, ternyata yang namanya tadi kelihatannya maju,
dan juga mengalami kebangkitan dan kemajuan? Ternyata enggak. Kenapa? Membesar-besarkan diri, termasuk membesar-besarkan ATM pendeta, membesar-besarkan omongan hamba Tuhan, membesar-besarkan. Dan itu semua duniawi. Kenapa? Kalau dengan Allah seharusnya tidak boleh lagi ada agenda lain kecuali only you. Only you. Masa hanya mereka itu. Ini yang anak muda tidak tertawa, lagunya tidak tahu. Yang pokoknya baby boomers pasti tertawa. Tapi yang ya alliance yang milenial ini, dia bilang apa tuh only? Puji Tuhan only you. Ya. Okay. Lalu yang ketiga, banyak larangan. Kayak tadi loh, jangan ini, jangan jama ini, jangan kecap ini itu, jangan sentuh ini. Gereja yang banyak larangan-larangan, kenapa? Ya, karena merasa lebih kudus, lebih sakti. Jangan sentuh urapan Allah. Jangan coba-coba sentuh. Urapan atau kurapan? Mirip loh, urapan and kurapan. Kalau kurapan Jawa, masih bisa dimakan. Tapi kurapan Manado, siapa makan anjing kurapan? Gitu toh. Oke, lalu semua itu hanyalah perintah dan ajaran-ajaran manusia. Oh ternyata memang mantap kelihatannya, performancenya, penampilannya, penampakannya luar biasa. Ajarannya ternyata mohon maaf, ajaran manusia. Kelihatannya maju, tapi ternyata ajaran manusia. Yang kelima yang terakhir, semuanya itu nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan sendiri, made in Balikpapan. Worship made in diri sendiri gitu, merendahkan diri sampai menyiksa diri, pura-pura pakai baju compang-camping supaya dianggap rohani. Ya. Oh ya, puasa. Ya, tetapi punya agenda apa? Memuaskan hidup duniawinya. Bukan saya tidak bersembunyi di balik firman ini supaya saya nggak diserang. Ini firman Tuhan. Ternyata kemajuan atau kebangkitan gereja atau kemajuan orang Kristen itu di mata Alkitab ini dibukakan seperti ini. Maka sebenarnya sesungguhnya ternyata kalau digali-gali tanpa Kristus. Kolose pasal 2 masih teks itu ya, ayat 16-17. Paulus membukakan semuanya ini yang tadi. Larangan makan minum, jangan begini, jangan itu, jangan jamak itu. Harus perhatikan hari raya harus hanyalah bayangan dari apa yang seharusnya akan datang. Substansinya no Christ. Kegiatan agama tanpa Kristus, kegiatan gereja tanpa Kristus, substansinya no Christ. Ini problem yang kita hadapi. Maka itu dengan ramainya, dengan kebangkitan agama, kebangkitan gereja, sibuknya gereja, banyak program gereja, kelihatannya maju, tetapi sebenarnya without Christ. Pemikiran dan praktik ibadah masa kini adalah tanpa Kristus, yang adalah substansi ibadah, substansi gereja. Kecuali yang sub-bredebon itu tanpa Kristus nggak apa-apa. Masa bredebon pun harus dengan Kristus. Tapi semua substansi yang menghakiki, yang sebenarnya itu ya Kristus. Kalau kita bicara Indonesia adalah kita, Jokowi kita, seharusnya kita Kristus. Kita ini seharusnya begitu. Kenapa kita beberapa tahun terakhir lebih cara membela Jokowi dengan aku Jokowi, Indonesia Jokowi, Indonesia. Seharusnya begini. Ya, seharusnya bukan aku lah Kristus. Kristus adalah aku. Jangan salah paham ya. Apa artinya? Apa artinya? Menjadi serupa Kristus. Bukan aku yang adalah Kristus ya. Ya, tapi yang saya terangkan setelah ini kita kan dengan Christ mindset. Ya. Semuanya ini adalah pikiran duniawi ya, pikiran duniawi
yang melekat di dalam gereja masa kini. Kenapa? Karena semuanya ego. Saya pun Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, saya pun sedang dibersihkan Tuhan. Khotbah ini untuk saya. Ya, khotbah sudah pendek, munafik lagi. Enggak boleh. Ngomong aja khotbah ini pun untuk saya. Ya, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang pura-pura melayani Tuhan. Pura-pura khotbah Injili. Pura-pura menyembah Allah. Tapi pura-pura. Kenapa? Karena pura-pura punya agenda lain. Setiap kali saya bepergian melayani, yang pertama saya bilang, Tuhan, hentikanlah aku sebelum Engkau bersihkan aku. Hentikan langkahku sebelum Engkau bersihkan aku. Jangan ada agenda lain ke Balikpapan. Kecuali makan. Nah, apa itu? Bukan agenda itu. Semuanya makan di Balikpapan. Enak-enak. Ikan. Undang saya dong. Ada ikan di sana. Ini palsu. Pura-pura. Berapa saya pengkhotbah dari Jakarta minta diundang di Balikpapan untuk apa? Naksirnya ikan. Ini pun. Tapi haleluya. Saya akan datang melayani. Haleluya. Tapi hatinya ikan. Artinya saya pun entah apa saja. Entah ikan. Atau popularitas, atau apa saja, harusnya tanpa agenda. Tanpa agenda. Tapi kenyataannya, mindset dunia. Tanpa Allah dan tanpa Kristus. Nah, ada dua buku yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Satu buku ditulis oleh Michael Harton. Dia menulis tentang Christless Christianity, artinya kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa Kristus. Gereja, kepala gereja Kristus. Buat without Christ. Yang satu lagi, ini apa? Ini satu riset di Amerika, bahwa di gereja-gereja di Amerika mengalami degradasi. Kenapa? Ada alternatif Injil. Injil pengganti. Bukan lagi Injil according to the Bible, tapi ada Injil lain. Yang lebih trendy, lebih hebat, lebih menjanjikan. Yang dikhotbahkan oleh para pengkhotbah. Dan bukan Injil lagi dalam Alkitab. Tapi Injil pengkhotbah. Maka akhirnya gereja-gereja di Amerika kebanyakan Christless. Tanpa Kristus. Melainkan gereja si pendeta Stepri. Gereja si pendeta AB. Akhirnya di Balikpapan nih. Aja gerejanya pendeta yang gode itu, yang suka nipu gelar MTH dan doktor. Saya kalau begini saya gigit gitu. Karena penipu atas nama Allah, masya Allah. Kita kan sudah tahu, tidak usah kalau yang kurang aja begini telanjangi. Tapi sudah telanjang dia, tidak usah lagi. Christianity without God. Kekristenan tanpa Allah. Wah, itu sekarang. Menyebutnya Allah, but without God. Christ. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Christ. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Termasuk mengusir Tuhan demi namamu? Tetapi aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Why? Without Christ. Bapak Ibu, semestinya tadi kan kesan apa? Ya, indikatornya apa? Ternyata semestinya apa? Ya, lihat urutan. Ini berpikir. Ya, tadi kan begini. Saya terkesan, kesannya begini. Apa indikator kesannya? Ada indikatornya. Nyatanya apa? Waduh, nyatanya mengecewakan. Without Christ. Nah, semestinya hidup ibadah teratur, terencana, tersistem. Itu untuk Kristus. Bukan untuk jemaat. Bukan untuk pemimpin jemaat. Mari semua sistem, sound system, semua keteraturan ini bukan untuk gereja. Saya pun khotbah ini, mohon maaf ya, bukan untuk Bapak Ibu. Bukan. Tapi untuk Tuhan. Saya pertanggungjawabkan. Nanti Tuhan kerjain Bapak Ibu.
Saya melayani Tuhan dan Tuhan melayani Bapak Ibu. Itu yang normal. Saya tidak berpikir untuk melayani Bapak Ibu. Jangan salah paham. Sadis sekali pendeta ini. Memang bagi firman Tuhan tidak ngomong begitu. Saya pelayan Kristus, bukan pelayan jemaat. Kalau pelayan jemaat, dia tunduk-tunduk sampai kurang ajar, dia tunduk-tunduk. Gak bisa. Dia tunduk pada Allah. Kalau dia tunduk pada Allah, maka Allah akan melayani jemaat dengan caranya yang khusus. Tapi kalau pendeta yang melayani jemaat, dia lihat dulu, ini potensial atau impotensial. Akhirnya ternyata sial. Kalau mata pendeta melihat orang-orang dan dia melayani orang, itu namanya melenceng dari Alkitab. Kita melayani Allah. Dan ini saya menyiapkan khotbah teratur, terencana, bergumul, sampai sariawan. Sariawan ini, nahan-nahan sakit tahu. Ya, tapi ingat substansinya untuk Kristus. Persembahan Bapak Ibu untuk Kristus. Maka itu jangan ambil lagi. Dan jangan ngomong, saya memberi persembahan terbanyak di gereja ini. Ini masih setan punya kotak. Enggak, kita kan memberi pada Tuhan. Siapa? Kalau orang menuntut pemberian, karena memang Tuhan tidak pernah terima persembahannya. Kasihan sekali. Ya, karena ini kecelakaan besar di gereja-gereja seluruh dunia. Saya ke Afrika pun sama. Saya pikir dosa Afrika itu, saya pikir setan Afrika itu kampungan. Ternyata perkotaan juga. Ini setan Afrika. Lebih modern lagi daripada Indonesia. Biarpun mereka ya putih-putih loh. Setan Afrika itu putih-putih. Setan Indonesia hitam-hitam. Setan lu. Nah, kenyataannya ini kan bertubi-tubi. Yang teratur, yang profesional, yang terencana dan ibadah terbaik, termaksimal untuk diri sendiri. Untuk orang lain, biar senang, biar puas toh, biar nggak lari dari gereja kan? Siapa dulu, biar senang, oke? Kita ada transaksi diam-diam. I give you, you tampilnya jangan mana-mana, karena aku memberi padamu. Ini kan setan. Nggak perlu mereka mau pergi, itu bukan urusan saya dengan jemaat. Kecuali saya nggak jadi teladan, ya saya layani saja, berikan firman. Maka itu hati-hati. Saya begini, ketidaksenangan saya dengan teman hamba Tuhan tidak boleh menjadi alasan saya untuk merusak lembaga tersebut. Tidak boleh menjadi alasan untuk saya mengganggu pelayanan tersebut. Kenapa? Saya dengan Tuhan. Mengapa orang mengganggu? Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan, melainkan melayani organisasi. Kenapa? Memuaskan hidup duniawinya. Mindsetnya memang aku, Kerawang Bekasi, Buah Pena, Steph Lumintang. Aku ada untuk aku. Dan aku mengada-ada untuk aku, semua aku. Egonya begitu. Dan ini merusak pekerjaan. Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya begini, firman Tuhan dan ditulis dan dikemukakan oleh Rasul Paulus mendekatkan demikian. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, Kolose 1 ayat 1 dan 2. Therefore, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, apa? Maka semestinya apa? Dan bagaimana? Kita berkata, saya dibangkitkan bersama Kristus, sudah selesai. Enggak. Apanya? Saya dibangkitkan apanya? Lalu bagaimana? Itu yang kita akan bahas dalam waktu singkat berikut ini. Jadi ini Pak, baru pendahuluan. 1. Arti bangkit bersama Kristus. Ada 3 pengertian bangkit bersama Kristus menurut Alkitab, khususnya Kolose. 1. Pengalaman masa lalu. Kalau Bapak perhatikan ayat yang ayat 1 dan 2. Ayat 3. Ini salah ketiga, harus ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Coba cek ayat 3 atau ayat 3. Sekarang ayat 2. Ya. Kolose 3. Ayat 3. Ya. Oke.
Ini salah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama kata telah. Mungkin di Indonesia nggak ada kata telah ya? Ada. Itu masa lalu. Ini pengalaman masa lalu bersama Tuhan. Apa? Mati bersama Tuhan. Tapi juga hidup bersama Tuhan. Kapan? Pada waktu kita pertama kali terima Yesus. Bertobat lahir baru. Itulah yang namanya pengalaman masa lalu. Itu apa? Bangkit bersama Kristus. Pada waktu kita percaya Tuhan. In the first time. Pada pertama kali waktu kita. Nah, yang kedua. Pengalaman masa yang akan datang. Ayat 4. Apabila Kristus menyatakan dirinya kelak itu nanti. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini apa? Akan bangkit tatkala Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita sudah mengalaminya dan kita akan mengalaminya. Tapi yang penting yaitu pengalaman masa kini. Kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus sekarang loh. Carilah perkara di atas. Kapan? Right now, saat ini. Tadi masa lalu pada waktu kita percaya kita mati bangkit bersama Kristus. Lalu nanti juga akan digenapi. Kita akan dijemput oleh Tuhan, dibangkitkan kalau sempat mati. Kalau nggak sempat mati, diubahkan. Itu kan Korintus. Orang-orang yang mati sebelum Kristus datang dibangkitkan. Orang-orang yang lupa mati diubah lupa mati. Bagus juga lupa mati. Tadi mati juga. Tadi lupa nggak tersiksa. Oke. Tadi poin saya pada 3. Ini teks yang saya bacakan. Pengalaman masa kini. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya carilah perkara di atas. Kapan? Besok? Enggak. Sekarang ini. Lihat ya. Present indikatif. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kawan, saat ini dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Carilah dia yang sedang memerintah, yang sedang menunggu pujianmu, yang sedang menunggu ketaatanmu. Dia sedang sitting on his throne. Di tahtanya, mari kita berpikir seperti ini. Di saat saya berkhotbah, melayani, mendoakan doa puasa, saya sedang berada di depan tahtanya. Ini loh, cara berpikir. Ya, perkara di atas. Ingat dia sitting on the throne. Dan melihat, look at me. Yang tidak pura-pura. Yang tidak munafik. Yang tidak mencari keuntungan dan pamor dalam pelayanan. Karena kita berdiri di tahtanya. Sebagai apa? Hakim. Kapan? Bukan nanti. Nanti itu lain lagi. Tapi right now. Dia berduduk di takhta. Pikirkanlah semuanya itu. Carilah dan pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Itulah arti kebangkitan. Ada 3 pengertiannya. Nggak ada kata gereja, kata buku-buku yang lain dari ini. Menurut, cek lagi ya. Ayat yang pertama, ayat 3, ayat 4, dan ayat 1 dan 2. Dan kita membahas ayat 1 dan 2. Loh, Pak, masih juga pendahuluan. Ya, kita akan membahas ayat 1 dan 2. Kedua, bangkit bersama Kristus saat ini. Apa artinya? Kita sering membahas tentang kebangkitan minimal setahun sekali. Pada Paskah hari ini tepatnya. Kita merayakan, celebrate tentang Yesus bangkit. Dan kita menjelaskan secara dogmatis, memberikan bukti-bukti tekstual, empiris, dan arkeologis tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan tiap tahun begitu terus. Kurang membahas tentang bangkit bersama Kristus saat ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang bangkit? Kita pikir, nantilah kita akan bangkit dengan Kristus. Pada waktu Tuhan datang, dia akan membangkitkan kita. Betul, nggak salah. Tapi sebenarnya according to teks ini, bangkit saat ini. Ya, bangkit saat ini bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus. Kapan? Saat ini. Apa maksudnya?
Saat ini berdasarkan teks Kolose 3 kita membahas kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka saat ini mulai terjadi perubahan cara berpikir. Ya, cara hidup berubah. Bukan, Pak, puji Tuhan, setelah Tuhan jamah saya dari saya penyakit, saya mulai aktif gereja. Omong kosong. Ke gereja itu kalau nggak berubah pikiran, sama saja. Hanya pura-pura. Yang penting itu adalah berubah cara pikir. Bukan berubah kantong. Dulu saya pelit, Pak. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya murah hati dan murah memberi. Sampai kami habis. Tuhan bilang, aku tidak perlu pemberianmu. Aku perlu kamu. Kata sang istri. Aku tidak perlu uangmu, Bapak. Tapi aku perlu kamu. Kalau aku perlu kamu, uangmu pun ikut. Pandai sekali istri Manado ini. Kalau saya bisa begini aman. Paling ya nasi jalan. Ya, poin saya begini. Bangkit bersama Kristus itu untuk masa kini terjadi perubahan, yaitu perubahan cara berpikir. Bukan, Pak, saya sudah berhenti merokok. Ya, berhenti merokok belum tentu berubah pikiran. Hanya tahan 1 bulan. Bisa tahan. Bisa tahan. Itu strategi setan itu hebat sekali. Kalau bicara kehebatan menahan diri, tanya sama setan. Bisa menahan diri. Bisa. Contoh, Yudas bisa bertahan dengan di antara Yesus pun dan murid-murid pun sampai dia dipercaya menjadi bendahara. Kacau bendahara gereja ini enggak. Aman. Atau sudah pergi. Oke, lanjut. Jangan bilang saya sudah aktif di gereja. Enggak itu. Itu bukan indikator. Tadi karburator. Tidak. Indikator itu cara pikir berubah. Bagi saya inilah substansi. Christ mindset. Ya, Christ mindset yang terungkap pada Christ life. Yang ketiga, apa sih arti Christ mindset? Tadi kan apa arti berbangkit bersama Kristus? Kita temukan ternyata bangkit bersama Kristus today, untuk saat ini, yaitu Christ mind and Christ life. Tanya, apa itu? Mari kita perhatikan di 3 ayat. Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini Christ mindset. Di mana Kristus yang mengontrol hati kita, pusat kehidupan. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Di antara kamu itu berarti jemaat. Tadi ayat 11 itu personal. Lalu di ayat 16 itu community. Perkataan Kristus yang diam. Diam itu artinya menguasai, mengontrol, menjadi kekayaan gereja. Yaitu firman menjadi harta gereja yang sangat-sangat penting. Gereja no firman bukan gereja lagi. Tegas kita sih, memang sesuai firman Tuhan ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang akan yang lain. Itu pada ayat Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan perkataan dia tadi, Kristus memerintah, mengontrol, menguasai. Lalu perkataan Kristus, firman Kristus, itu namanya Christ mindset. Christ mindset ada dalam gereja. Yang memiliki kekayaan gereja. Jemaat berubah menjadi cara pikir Kristus. Dan cara hidup Kristus. Itulah poin yang ketiga, arti yang ketiga, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah dalam apapun, nama lain. Semuanya dalam nama Yesus. Semuanya melibatkan Tuhan untuk Tuhan.
Segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi Kristus itu bukan hanya di gereja. Termasuk anak-anak kita yang kita lakukan pada anak kita dalam nama Yesus. Anak-anak kita pun harus dalam nama Yesus. Semuanya ini namanya Christ mindset, and ini yang namanya Christ minded. Christ mindset and Christ minded. Ini 3 frase ini. Yesus memerintah dalam hatimu. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan dalam antara kamu. Dan lakukanlah segala semua itu dalam nama Kristus. Itu semua berarti Christ mindset and Christ life. Cara pikir Kristus dan cara hidup Kristus. Semuanya dipikirkan. Kalau bukan untuk Kristus, sia-sia. Harus semuanya demi Kristus. Harus semuanya berdasarkan pertimbangan Kristus. Semuanya Christ is the center. Kristus adalah pusat. Itu namanya Christ mindset. Kalau enggak, harus di reset. Set. Mainnya udah perlu di reset. Dengan pertobatan. Ini jelas ya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah jelas. Arti, cara pikir dan cara hidup Kristus. Yang sangat saya ingin jelaskan lagi ya. Yang ke-17 ini, ayat 17. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk hubungan seksual suami istri. Lakukan jangan dalam nama mertua menantu. Dalam nama Kristus. Maka berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Karena dalam nama Kristus. Apapun kerja, bisnis, usaha. Dalam nama Kristus. Itu namanya Christ mindset. Mindset Kristus itu tidak hanya di gereja. Di seluruh sendi. Di seluruh aspek hidup kita. Dengan suami, dengan istri. Bahkan dengan hal-hal yang kelihatan sepele pun. Tetap dalam nama Kristus. Apa artinya? Mengandalkan Kristus. Apa artinya? Demi kepentingan Kristus. Itu Christ mindset. Yang keempat. Bagaimana Pak memiliki Christ mindset? Good Pak, oke, amin. Tapi how? Bagaimana memperolehnya? Bagaimana mengalami Christ mindset? Ayat 1. Carilah perkara di atas. Carilah perkara di atas. Ini Christ mindset. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Christ mindset artinya semuanya dipikirkan untuk kemuliaan Kristus. Apapun. Cari istri, cari suami yang belum. Untuk kemuliaan Kristus. Berbisnis. Bekerja apa saja untuk Kristus. Itu namanya Christ mindset. Dan not only glorify Him, memuliakan itu glorify Him, tetapi juga, saya sudah bahas tadi, kita memberi dihakimi oleh Kristus tiap hari. Ya. Apa artinya? Berpikir mencari perkara di atas. Tuhan, aku memperhadapkan usaha saya ini kepadamu. Engkaulah yang memutuskan. Dan itu pasti engkau benar, adil, suci. Itu semua. Semuanya diperhadapkan kepada Tuhan. Lalu ingat, dia duduk di sebelah Allah Bapa. Itu apa? Untuk memerintah dunia, termasuk memerintah Bapak Ibu satu persatu. Tiap hari diperintah oleh Tuhan. Itu arti dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itulah carilah perkara di atas. Artinya kita, inilah aku, perintahlah aku Tuhan. Ya, kontrollah aku, awasilah aku, kuasailah aku. Itu namanya Christ mindset. Kalau diteruskan dengan carilah, sinonim dengan pikirkanlah. Perkara di atas, sinonim. Sama juga Christ mindset. Di kontrasnya, bukan di bumi.
Cari perkara di atas, kontrasnya bukan di bumi. Apa artinya? Orientasi hidup kita kepada Kristus, bukan kepada yang di bumi. Ya, yang di bumi itu lahiriah, daging, sementara sifatnya. Bahkan berbahaya, orientasi hidup di bumi itu berbahaya. Ya, lahiriah, tidak salah. Makan, minum, apapun itu lahiriah. Nggak buruk. Tapi itu bukan orientasi kita. Saya makan untuk Kristus. Saya kerja untuk Kristus. Saya berkeluarga untuk Kristus. Saya melayani untuk Kristus. Semuanya for the sake of Christ. Untuk Kristus. Itu namanya Christ mindset. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau orientasinya di bumi, hanya mikir seluas bumi dan selama bumi, singkat, hidup kita ini singkat sekali. Ya, kalau pengangguran sih nggak singkat. Kalau sungguh-sungguh kerja, singkat sekali hidup ini. Ya, dan orientasinya bumi ini orientasinya daging dan sangat berbahaya. Tapi orientasi Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu kemuliaan, kontrol Allah, ini luar biasa. Satu jaminan untuk kita sekalian. Bapak sekalian, yang kelima. Tadi kan bagaimana? Sekarang yang kedua, bagaimana mengalami Christ life? Tadi bagaimana mengalami Christ mind? Pikirkanlah perkara yang di atas. Christ mind, bagaimana ya? Ya, jadikan Kristus itu sebagai standar, sebagai tolok ukur, sebagai fokus, sebagai segala-galanya. Nah, sekarang Christ life. Christ mind menghasilkan Christ life. Cara pikir Kristus itu akan termanifestasi pada cara hidup Kristus dalam hidup kita. Bapak sekalian, bagaimana caranya? Caranya yaitu matikanlah dalam dirimu. Ya, setiap hari segala sesuatu yang duniawi, percabulan, keserakan, penyembah berhala, matikanlah. Saya mati-matinya loh Pak, tapi nggak mati. Jujur saja. Pendekar, dan jemaat sama semua. Saya pendeta pun masih terus bergumul, tidak mudah. Berat. Ya, tetapi dimampukan. Kenapa? Kristus, bangkit bersama Kristus itu modalnya. Kalau kita tidak bangkit bersama Kristus, kita tidak akan pernah selesai dari dosa. Karena Kristus tidak hanya menyelesaikan maut, termasuk dosa. Dan di sini kekuatan kita. Kita bisa berpikir seperti Kristus dan mematikan hawa nafsu. Apa langsung hati? Tetap ada hawa nafsu. Tetap. Mari jujur. Jangan munafik di bimbang. Memangnya saya ini sudah tidak ada hawa nafsu. Nafsu makan. Mau jujur. Saya yang lalu yang pernah terjebak di satu wilayah, di kota, di negara tertentu. Saya masuk ruangan. Ini orang-orang kampung kan dari Indonesia. Tiba-tiba kami lihat, kok perempuan, laki telanjang bulat semua. Belum tahu arti bulat. Tanah busara. Kami langsung keluar. Kita terjebak. Itu dari Hollywood. Kawan orang kampung telusuri. Sama di Belanda waktu kita dengan ganja smoking area. Kami keluar. Saya tanya, apakah yang saya lihat itu langsung hilang? Sampai sekarang ini masih ada. Gambarannya 3 perempuan di sana, 2 laki-laki sana. Masih ada. Saya bilang kalau masih hilang. Gak hilang. Tetapi saya tidak mau pikiran itu menguasai saya. Harus pikiran Kristus. Jangan kamuflase ya. Harus jujur. Saya bergumul juga. Tetapi ingat, bangkit bersama Kristus itu kekuatan kita untuk berpikir seperti Kristus berpikir.
Ya, berpikir yang Kristus pikirkan. Itu caranya mematikan. Kalau mati-matian, enggak jatuh juga. Dalam nama Yesus. Ada perempuan dulu di bis dengan kita. Darah Yesus. Darah Yesus. Terakhir, jadilah kehendakmu. Temptation. Pencobaan. Apa perempuan lawan jenis, uang, tahta, atau apa kan. Itu temptation kita. Dan semua kita berhadapan dengan itu. Berhadapan dengan itu. Nah, maka apa? Matikanlah. Caranya apa? Caranya berpikirlah apa yang Kristus pikirkan. Apa itu? Firman. Alkitab itu adalah pikiran Kristus. Cara maka itu harus memahami Alkitab supaya memiliki cara pikir Kristus. Bagus sekali. Tapi Pak Pendeta, kita kan masih di dunia. Siapa kau di bulan? Ya di dunia, masih di dunia. Tetapi sekalipun kita tinggal di bumi, di dunia, jangan hidup secara dunia. Sekalipun kita tinggal dengan anjing, jangan hidup secara anjing. Sekalipun kita tinggal dengan monyet, tapi jangan kemonyetan. Ini jawaban saya. Alasan-alasan pemuda-pemuda. Tapi Pak Pendeta, kita kan masih hidup dalam dunia. Betul, tapi jangan duniawi. Boleh tidur dengan ular, tapi jangan diulari. Dan jangan punya gaya ular. Betul, kita tinggal dalam dunia, tetapi kita adalah garam dunia, terang dunia. Demikianlah. Bagaimana mengalami Christ life? Okay. Bagaimana caranya? Sekarang buanglah semuanya itu. Tabiat, karakter duniawi, marah, jahat, marah boleh. Marah, kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab lain, hanya buanglah marah. Enggak, kalau lihat teks Yunani, marah jahat. Marah itu juga ciptaan Tuhan menciptakan kita untuk memiliki daya marah. Tapi marah yang tidak ada aspek jahatnya. Nggak pernah orang tua marah pada anak ada jahat sekali. Nggak ada. Kecuali gangguan jiwa. Pasti dia marah-marah, tapi nggak ada kejahatan. Nggak ada kebencian. Kan nggak ada begitu. Ya, marah jahat, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, makian. Buanglah semua itu. Pertanyaan, Pak, aku sudah 1000 kali buang. 1001 kali muncul lagi. Bagaimana caranya? Cara pikir Kristus. Pikirkanlah yang dipikirkan oleh Kristus. Itu artinya. Apa itu? Tiap hari dengan firman. Firman itu berkuasa untuk mengubah kita. Firman itu berkuasa untuk mengubah kita. Karena dia, firman itu kuasa Allah. Ya, pikiran Allah. Firman itu pikiran Allah. Dan pikiran Allah menguasai pikiran kita. Disinilah sumbernya. Disinilah titik berangkatnya orang berdosa. Di pikiran. Karena itu pertobatan metamonoia, metamorfose, meta itu ubahlah pikiranmu. Bukan ubahlah kantongmu dan ubahlah tangan, bukan. Semuanya metanoia, metamorfose itu berubah cara pikir. Menjadi cara pikir Kristus. Therefore, karena itu, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Tadi buanglah. Tadi yang di atas, buanglah. Kemudian kenakanlah. Ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bagaimana, Pak? Sama. Pikiran Kristus. Mari berpikir seperti yang Kristus berpikir. Mari hidup seperti Kristus hidup. Tapi kan tidak mungkin, dia kan Allah. Saya kan manusia. Dia kan di dalam engkau. Masa lupa Kristus di dalam engkau? Kristus kan dalam kita. Memang kita manusia, tapi jangan lupa. Dia dalam kita. Maka dia bisa menghasilkan pikiran Kristus dalam kita. Dan bisa menghasilkan kehidupan Kristus dalam kita. Ini namanya imitation dengan Kristus. Akhirnya. Penutup.
Kalau di Manado, kalau akhirnya sendal sudah menggoyang. Di gereja. Bangkit bersama Kristus pada masa kini. Tadi kan masa lalu ya. Diselamatkan when I believe in Him for the first time. And then now, and then kemudian saya akan bangkit bersama Kristus pada kedatangan kedua kali. But ini teks ini sekarang. Bangkit bersama Kristus pada saat ini, masa kini. Right now. Apa? Mengalami proses. Proses apa? Berpikir seperti Kristus berpikir. Ini proses panjang. Ini bukan menyangkut STH, MTH, dokter, bukan. Tapi menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Kristus tiap-tiap saat, bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, maka proses menyerupakan diri dengan cara pikir Kristus berlangsung. Tapi kalau ibadah Senin Kamis, lalu juga tidak tertarik baca Alkitab, ini bukan Kristus, tapi krisis. Ya, hidup seperti Kristus diproses. Nah sekarang, Pak, Alkitab itu adalah Christ mindset and Christ life. So, akhirnya, bagaimana caranya? Ya baca Alkitab secara teratur. Bukan tiap pagi hari, tapi lewat sekolah. Nggak ada baca sendiri. Belajar Alkitab sendiri, liar. Coba, sudah berapa tahun kita baca Alkitab? Jadi pena tua, pena muda, 30 tahun. Paling itu saja. Karena begitu besar kasih Allah karunia itu pun lupa. Bukan soal kita punya pengetahuan Alkitab. Bukan. Itu sekolah minggu. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya beroleh pengetahuan Alkitab, melainkan berubah cara pikir. Untuk apa? Nomor satu, cepat, cerdas, tangkas dalam peristiwa Natal, Paskah, tapi cara pikirnya setan. Cara pikirnya bukan Tuhan. Jadi bukan soal saya dokter, saya MTH, saya ini. Bukan itu. Itu knowledge. Tetapi penting knowledge. Untuk apa? Proses Tuhan mengubah orang dengan cara belajar teratur, maka teratur pula cara pikir dan cara hidupnya. Amin.